Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman supporter dan para pencinta bola. Selamat datang di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita akan membahas hasil pertandingan atau Liga Champion antara Borussia Dortmund melawan PSG tadi dini hari tadi. Bagi teman-teman supporter yang mungkin begadang tadi dini hari tadi mungkin sudah tahu hasil pertandingannya. Sebelum saya memulai ulasannya, teman-teman supporter lah yang menghidupkan sepak bola. Teman-teman supporter lah yang membuat sepak bola itu menarik, dan teman-teman supporter lah yang membuat sepak bola itu terlihat bergairah. Dan teman-teman supporter lah dan para pencinta bola lah yang berada di pinggir lapangan di dalam stadion menyaksikan pertandingan dan mampu membakar semangat para pemain untuk tampil dan memperlihatkan permainan terbaiknya. Ya, teman-teman supporter, kalau mungkin banyak yang memprediksi bahwasanya PSG akan mudah melawan Borussia Dortmund karena dari segi kualitas materi pemain Borussia Dortmund PSG maksud saya lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan, apalagi ada nama besar seperti Kylian Mbappe yang berada di kubu PSG, dan ada Colomani yang pernah viral ketika Piala Dunia di Qatar, ya. Namun prediksi itu tidak sesuai, ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ternyata Borussia Dortmund ini ya tim yang boleh dikatakan tim yang diistilahkan tim kuda hitam yang mampu memberikan kejutan-kejutan di Liga Champions kali ini. Terbukti ketika menghadapi Atletico Madrid, ya Atletico sempat di atas angin ya ketika bermain di kandang mereka memenangkan pertarungan. Tapi ketika berada di kandang Borussia Dortmund dan Borussia Dortmund berhasil memberikan kejutan, saya pikir atmosfer stadionnya sangat luar biasa. Para supporternya yang begitu antusias dan begitu fanatik dalam mendukung tim kesayangannya. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di laga dini hari tadi antara PSG melawan Borussia Dortmund, kalau teman-teman supporter ya mungkin begadang dini hari tadi menyaksikan pertandingannya, mungkin sudah tahu hasilnya. Ya, di pertandingan tadi dini hari tadi, baik PSG maupun Borussia Dortmund menurunkan skuad terbaiknya. Ya, di kubu misalkan di susunan pemain di kubu PSG maupun Borussia Dortmund, di kubu Dortmund sebagai tuan rumah di leg pertama ini, di semifinal leg pertama Liga Champions tahun 2024 ini, pelatih mereka menurunkan pemain seperti Gregor Kobel sebagai penjaga gawang. Kemudian di lini belakang ada Julian Reisson, ya. Kemudian ditemani oleh Matt Hammers, kemudian di Nicolas Kolatbeck dan Aynan Madsen, kemudian Marcel Sabitzer, ada Emre Can, Jadon Sancho yang sudah kembali dari MU, ya. Julian Brand dan Karim Adeyemi, ya. Adeyemi dan Nicolas Frankfurt sebagai striker mereka. Kemudian di kubu PSG yang terkenal dengan pemain-pemain termahalnya mereka, di kubu penjaga gawang, ya siapa lagi kalau bukan penjaga gawang yang pernah menjadi penjaga gawang terbaik di Eropa, yaitu Donnarumma. Kemudian di sisi bek ada Nuno Mendes, Lucas Hernandez, ya saya perhatikan di media CNN yang ditulis oleh CNN. Lucas Hernandez, kemudian ada Marquinhos dari Brasil, ya. Kita tahu ini adalah pemain bek Brasil yang cukup berpengalaman dari melakoni pertandingan-pertandingan kelas dunia.
Kemudian Akrab Hakimi, ya ini pemain ini yang berasal dari Maroko di tahun Piala Dunia 2013 di Qatar kemarin ya. Kalau tidak salah 2013 ya, di Qatar berhasil mengejutkan ya dunia dengan meloloskan negaranya sampai ke babak semifinal, dan meskipun harus takluk di babak semifinal ya. Kemudian ada Fabian Ruiz dan Fatinha yang diturunkan di lini tengah. Kemudian ada Werenseire Emery, kemudian ada Barcola ya. Barcola pemain ini cukup lincah di lini depan ya, lini sayap. Kemudian ketika kemarin melawan Barcelona, pemain ini cukup luar biasa ya, pergerakannya di sisi sayap merepotkan barisan pertahanan Barcelona di leg 8 besar kemarin, sampai memaksa Araújo bek Barcelona harus terkena kartu kuning di leg kedua. Kemudian ya ada Ousmane Dembele. Ya, Ousmane Dembele ini juga ya cukup familiar di kalangan supporter Barcelona. Kemarin pernah berseragam Barcelona cukup lama ya, dan menjadi tim atau pemain andalan di kubu Barcelona. Tapi sekarang PSG berhasil menarik mereka untuk bermain di PSG, dan saya pikir pemain ini sangat lincah. Kemudian ada Kylian Mbappe, siapa lagi yang tidak kenal dengan pemain termahal dunia ya. Kylian Mbappe saat ini yang masih bertahan di PSG, meskipun ada rumor bahwasanya Kylian Mbappe ini akan ke Real Madrid, atau mungkin sudah ada deal antara kubu klub Real Madrid dengan Kylian Mbappe untuk tahun depan. Tapi Kylian Mbappe pastinya akan di laga dini hari tadi, pastinya dia punya keinginan membuktikan bahwa dia selama berkarir di PSG bisa membawa PSG lolos sebagai juara Liga Champions yang saat ini tidak pernah didapatkan oleh PSG di beberapa edisi Liga Champions yang sudah berlangsung. Meskipun ya penguasa atau pemilik klub yang berasal dari Arab ini cukup menggelontorkan uang begitu banyak, tapi belum mampu membawa PSG ke juara Liga Champions. Ya, teman-teman supporter, dari susunan pemain yang ditampilkan ini, kalau kita melihat hasil pertandingan tadi dini hari tadi antara Real PSG melawan Borussia Dortmund, ya cukup luar biasa. Di awal-awal babak pertama, kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat pertandingannya, ini saling bergantian menyerang, baik PSG maupun Borussia Dortmund saling melakukan serangan. Tapi saya pikir atmosfer kandang dari Borussia Dortmund lah yang membuat semangat para pemain Borussia Dortmund sangat luar biasa. Karena kalau teman-teman menonton videonya atau pertandingannya, luar biasa, supporternya tanpa celah semuanya menggunakan, terlihat seragam, semua menggunakan baju warna kuning kebanggaan dari Borussia Dortmund. Dan ada momen-momen penting di laga itu, yaitu di babak pertama ya, Sabitzer hampir saja menjebloskan bola di jala gawang Donnarumma. Kemudian ada penyerang mereka Frankfurt ya berhasil lolos dari jebakan offside dan akhirnya terjadi gol ya, gol yang sangat luar biasa dan membuat Borussia Dortmund begitu bersemangat menjalani pertandingan babak kedua. Di babak kedua ini PSG kemudian berusaha mengejar ketertinggalan, tapi ya kita tahu Borussia Dortmund ketika bermain itu, apalagi di saat unggul, mereka akan merapatkan pertahanan berlapis mereka yang untuk menjaga kebobolan. Dan ini terjadi di dini hari tadi.
Borussia Dortmund begitu rapat dalam bertahan dan sekelas Kylian Mbappe yang berada di striker tidak mampu menjebloskan bola. Dan memang ada momen-momen penting ya, kalau kita lihat di media, ada momen-momen penting Kylian Mbappe berhasil lolos dan di sekitaran menit, kalau saya lihat di beberapa media yang saya baca tadi pagi, kemudian saya nonton hasil pertandingannya atau siaran langsung tadi dini hari tadi, di menit ke-50 ya Kylian Mbappe yang melakukan penetrasi ke depan dari sisi sayap kemudian berhasil lolos dan mengecoh sedikit pemain belakang dan melakukan tendangan melengkung di sekitaran menit ke-50. Dan sebenarnya bola itu sangat luar biasa, penjaga gawang sudah terkecoh, Kobel penjaga gawang Borussia Dortmundnya itu Kobel sudah terkecoh dan tidak mampu menjangkau bola yang ditembakkan oleh Kylian Mbappe di sudut gawang. Tapi ya lagi-lagi keberuntungan belum berpihak kepada Kylian Mbappe bersama PSG, karena bola yang ditembakkan oleh Kylian Mbappe itu mengenai tiang gawang sisi kanan pertahanan dari Borussia Dortmund. Kemudian tiang gawang sisi kiri, maksud saya di gawang Borussia Dortmund. Kemudian ada bola pantulan dari tendangan Kylian Mbappe yang mengenai tiang gawang sisi kiri ini. Kemudian berhasil diambil kembali oleh Achraf Hakimi ya, pemain dari Maroko ini, back sayap dari Maroko, Achraf Hakimi. Kemudian tendangannya lagi-lagi mengenai tiang gawang sebelah kanan di menit ke-54 ya. Jadi ada peluangnya, memang saya pikir 99% gol karena cuma tiang gawang menyelamatkan, dan faktor keberuntungan juga menjadi penyebab PSG belum bisa menyamakan kedudukan di menit ke-54. Kemudian ada momen-momen penting di menit ke-60 teman-teman supporter dan para pencinta bola. Sontekan dari striker mereka lagi-lagi berhasil full group ya, namanya full. Masih melambung di mistar gawang di PSG. Kemudian ada juga momen, kalau saya lihat yang ditulis oleh beberapa media terkenal yaitu CNN misalkan, di menit ke-66 lagi-lagi striker ini berhasil lolos dan tendangannya kemudian melambung ya. Kemudian ada momen lagi di menit ke-81 PSG yang dilakukan oleh Dembele dan berhasil, namun tendangannya kemudian melambung di atas gawang, dan skor akhir ini berhasil dipertahankan oleh Borussia Dortmund dengan skor 1-0. Saya pikir memang kalau kita teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat pertandingannya, memang Kylian Mbappe dan kawan-kawan PSG agak kesulitan untuk membongkar pertahanan karena Borussia Dortmund ini menggunakan bertahan total dan hanya menyisakan beberapa pemain di depan, seperti ya penyerang mereka ya, ketika terjadi serangan balik baru 2-3 backs sayap mereka naik untuk membantu penyerang, dan ini yang terjadi sehingga PSG agak kesulitan untuk menembus barisan pertahanan dari Borussia Dortmund yang terkenal dengan ya kemampuan bertahannya yang sangat bagus. Dan ini juga didukung, lagi-lagi saya katakan ini didukung oleh ratusan atau puluhan ribu supporter fanatik mereka yang berada di pinggir lapangan stadion, dan inilah yang membuat semangat, percaya diri daripada pemain Dortmund sangat luar biasa. Saya pikir banyak dari hasil pertandingan ini yang dimenangkan oleh Borussia Dortmund di leg pertama ini, banyak yang berpikir dan banyak kemudian komentar-komentar, prediksi bahwasanya PSG akan mudah memenangkan pertandingan ini, namun nyatanya di luar dugaan, di mana Borussia Dortmund berhasil menang tanpa
Kylian Mbappe tak mampu menciptakan gol, ya lagi-lagi, atau tak satu pun gol yang mampu dilesakan oleh PSG. Ini artinya Liga Champions kali ini agak susah diprediksi, ya. Borussia Dortmund yang saya pikir dia hanya tim kuda hitam di Liga Champions kali ini, tapi dia berhasil membuktikannya. Saya pikir itu teman-teman ulasan dari hasil Liga Champions dini hari tadi. Jika punya pandangan yang berbeda silahkan komentar di kolom komentar. Dan kita sebagai supporter harus menjaga persatuan dan persaudaraan kita. Perbedaan adalah hal yang biasa dalam memberikan dukungan. Setiap supporter punya masing-masing klub andalannya atau klub yang diunggulkan, tapi jangan sampai kekalahan menyebabkan kita melampiaskannya dengan cara anarkisme. Dan ya, saya pikir itu. Salam sepak bola, salam buat supporter dan pencinta bola, dan selamat pagi dan semangat pagi untuk para supporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.